وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ikhwani wa akhwati yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan hadis kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan di mana kita sudah sampai pada Al-Haditsu As-Sadis, hadis yang ke-6. Mari kita baca. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-6 ini adalah hadis yang mulia, di mana diriwayatkan oleh sahabat mulia An-Nu'man bin Bashir, di mana dalam sejarah, dalam sirah, An-Nu'man bin Bashir ini dikenal sebagai anak pertama yang lahir dari kalangan Ansar pasca hijrahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat kelahiran beliau radhiyallahu anhu, kaum muslimin sangat senang, karena di mana pada saat itu kita tahu bahwa orang kafir, orang Yahudi meyakini bahwa mereka telah menyihir kaum muslimin sehingga tidak akan ada lahir anak dari kaum muslimin di Madinah dari kalangan Al-Ansar. Tapi dengan kelahiran sahabat mulia An-Nu'man bin Bashir, itu mematahkan apa yang mereka anggap sebagai sihir itu. Maka An-Nu'man bin Bashir ini termasuk sigorus sahabah, sahabat-sahabat kecil, yang dimana ia lahir pada tahun kedua Hijriyah, sebagaimana dalam beberapa kitab sirah dikatakan demikian. Beliau mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Sesuatu yang halal bayyin, jelas, terkait dengan makan apa-apa yang Allah perintahkan, at-thayyibat, atau hewan ternak halal. Wa innal harama bayyinun, dan juga yang haram itu telah Allah jelaskan, telah Rasul sampaikan. Makan babi misal, meminum khamar yang telah Allah haramkan, perzinahan, riba, ataupun pencurian, haram jelas. Kemudian wa bainahuma, antara keduanya halal dan haram ini, umurun mushtabihat, ada yang samar-samar, ada yang abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, di mana yang abu-abu ini, yang samar ini tidak banyak diketahui oleh manusia. Para ulama berbeda pendapat ketika mereka mendefinisikan al-mushtabihat ini. Secara bahasa dialah al-mukhtalit, sesuatu yang bercampur, samar, abu-abu. Ada juga yang mendefinisikan bahwa manaha asy-syari'u anhu nahyan ghairu jazim, yaitu yang dilarang oleh agama tapi larangannya tidak sama ketika haram. Larangannya tidak tegas, atau kita kenal dengan al-makruhat.
Nah, ada hal-hal yang samar, ada hal-hal yang makruh, ada hal-hal yang larangannya tidak tegas sebagaimana terhadap keharaman dan lain-lain. Kemudian kata Nabi, famanittaqash syubuhati, siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang samar ini, ya, hal-hal yang tidak jelas apakah dia halal ataukah apakah dia haram, atau hal-hal yang makruh sebagaimana salah satu definisi larangan tapi larangannya tidak tegas, ghairu jazim, an-nahyu di situ. Maka gimana? Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Sungguh dia telah menjaga agamanya, menjaga kehormatannya. Di mana kita kenal bahwa menjaga agama, menjaga kehormatan itu adalah diantara yang terpenting dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, waman waqa'a fi syubhat, siapa yang jatuh ke dalam syubhat, dia mengerjakan yang samar itu, waqa'a fil haram, maka dia akan jatuh ke dalam keharaman. Bagaimana demikian? Maka Rasul menganalogikan sesuatu yang samar itu dengan pengembala, karra'i, bagaikan pengembala yang mengembala di sekitar tempat yang terlarang. Al-hima itu tempat terlarang untuk mengembala, misal contoh seperti itu. Tempat yang tidak boleh untuk dimasuki. Nah, ketika seseorang mengembala di sekitar itu, ya, hewan ternaknya, hewan gembalanya makan di sekitar al-hima, maka apa yang terjadi? Bisa saja kambingnya ataupun sapinya itu masuk ke dalam suaka tersebut, masuk ke dalam tempat yang dilarang tersebut, yushiku an yarta'fi, karena dia tidak bisa mengontrol hewan gembalaannya 100%. Bisa saja dia akan makan di tempat yang terlarang. Begitupun dengan syubhat. Maka ini kita kenal dengan sadduz dzari'ah, menutup celah. Menutup celah kepada keharaman. Saddan lidzari'ah. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman, maka itu harus ditutup celahnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu mempunyai daerah kekuasaan. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah bahwa sesungguhnya himanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang tidak boleh untuk dimasuki, tidak boleh untuk dilanggar adalah keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa jelas Allah mengatakan itu haram, Rasul mengatakan haram, maka jangan dikerjakan. Kemudian ala wa inna fil jasadi mudghah, hadis penting. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik pula lah anggota tubuh yang lainnya. Tapi sebaliknya, kalau dia rusak, maka rusak pula lah anggota tubuh yang lainnya. Ala wahiyal qalb, dia itu adalah kita artikan dengan hati, ya. Walaupun secara bahasa Arab hati itu adalah kabid, namun dalam beberapa tafsir ataupun beberapa syarah tentang hadis-hadis ataupun di Indonesia kita sering mengartikan qalb ini dengan hati, padahal qalb itu adalah jantung, hati sendiri adalah kabid. Khususnya masalah-masalah tasawuf, qalb ini diartikan dengan hati. Nah, ini penting untuk kita perhatikan bagaimana menjaga, menata hati kita baik secara zahir ataupun secara maknawi. Maknawi bagaimana? Menjaga hati kita dari amalan-amalan buruk yang biasa dikerjakan oleh hati. Misal, ya, dia tidak ridho, dia tidak ikhlas, dia murka, tidak menerima. Sebaliknya, senantiasa menjaga agar hati kita senantiasa mengerjakan amalan-amalan yang baik. Dari sisi zahir juga harus menjaga kesehatan hati. Apa sajakah? Banyak. Bersepeda, menjaga kesehatan hati, menguatkan hati. Juga yang terpenting dalam menjaga hati secara zahir adalah meninggalkan yang kita kenal dengan rokok. Kenapa? Jelas dalam rokok itu, merokok dapat menyebabkan gangguan pada jantung, pada hati.
Maka orang yang meninggalkan rokok jelas dia mengamalkan hadis ini, menjaga. Idza sholahat, baik hati kita nih, maka baik pula lah anggota tubuh yang lainnya. Tapi apa buruk, maka dia juga akan buruk. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.